Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fernando Gestano dari 10A. Di sini saya akan remedial tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia adalah salah satu peristiwa bersejarah yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Proses ini berlangsung secara bertahap dan damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Berikut adalah rangkuman materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah latar masuknya Islam ke Indonesia. Melewati jalur perdagangan Indonesia merupakan pusat perdagangan yang strategis di antara jalur perdagangan India dan Cina. Pedagang-pedagang muslim dari Arab, Gujarat, India, dan Persia atau Iran berlayar ke Indonesia untuk berdagang. Melalui interaksi perdagangan ini, Islam mulai dikenal oleh masyarakat setempat. Yang kedua ada pengaruh para pedagang dan ulama. Para pedagang muslim dan yang datang ke Indonesia tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Para ulama dan sufi juga turut menyebarkan Islam melalui dakwah dan pendidikan. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat atau India. Bukti-bukti arkeologis seperti batu nisan di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan gaya khas Gujarat. Yang kedua ada teori Arab, menyatakan bahwa Islam dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Terus ada bukti pendukung teori ini adalah adanya hubungan dagang langsung antara Arab dan Indonesia sebelum abad ke-13. Yang ketiga ada teori Persia, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Persia. Pengaruh budaya Persia dapat dilihat dalam beberapa tradisi Islam di Indonesia. Ada proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada melalui perdagangan. Pedagang muslim berinteraksi pada penduduk lokal dan menyebarkan ajaran Islam. Mereka menikah dengan wanita lokal sehingga ajaran Islam mulai diterima oleh kekurangan dan komunitas setempat. Yang kedua adalah melalui dakwah. Para ulama dan sufi berperan penting dalam menyebarkan Islam. Mereka mendirikan pesantren, masjid, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Yang tiga ada melalui kerajaan dan penguasaan lokal. Beberapa kerajaan Nusantara memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Pengaruh para penguasa muslim mempercepat penyebaran Islam di wilayah mereka. Kerajaan-kerajaan Indonesia. Yang pertama adalah Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 di Aceh. Dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang kedua ada Malaka, pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Selat Malaka. Menjadi salah satu kerajaan penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga ada Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan pada abad ke-15. Berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, di Jawa dan sekitarnya. Terus pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama ada agama dan kehidupan sosial. Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Pembentukan masyarakat yang berdasarkan ajaran Islam seperti sistem pendidikan pesantren. Yang kedua ada hukum dan pemerintahan. Penerapan hukum Islam atau syariah dalam kehidupan masyarakat, pembentukan kerajaan Islam yang menerapkan hukum dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada budaya dan tradisi. Pengaruh Islam terlihat dalam beberapa aspek budaya seperti seni, sastra, dan arsitektur. Tradisi-tradisi Islam seperti perayaan Maulid Nabi, tradisi mengaji, dan kegiatan keagamaan lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada peninggalan Islam di Indonesia, yaitu pertama ada Masjid Agung Demak, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan masjid-masjid tua lainnya yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Yang kedua ada makam dan nisan. Batu nisan dengan inskripsi Arab menunjukkan pengaruh Islam pada seni dan budaya setempat. Yang ketiga ada sastra dan naskah. Karya-karya sastra Islam seperti hikayat, babat, dan suluk yang mengandung ajaran Islam. Oke, kesimpulannya jadi masuknya Islam ke Indonesia membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Proses penyebaran yang damai melalui perdagangan, dakwah, dan hubungan perkawinan menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas agama Islam. Hingga saat ini Islam tetap menjadi agama mayoritas dan memainkan peran penting dalam budaya serta identitas bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.